Kita berpikir tentang sesuatu orang mungkin terus kita tidak melakukan apa-apa, itu salah. Panjenengan dalam hidup mempunyai satu keinginan. Terus setelah dipikir aku kok kepengin ini kita era mungkin, ya wis lah rasdo kepengin, itu salah. Para pahlawan itu, ya kita kalau mengambil pelajaran dari para pahlawan itu melakukan sesuatu pada saat itu kalau ditanya kira-kira iso apa ora ngalahake Belanda? Secara akal ndak bisa. Secara akal ndak bisa, tapi tetap dilakukan karena apa? Ini memang yang bisa kami usahakan, masalah hasil Allah. Kalau saya mati, setidaknya saya mati dalam perjuangan. Saya tidak menyerah dengan keadaan. Karena Allah itu melihat proses, bukan melihat hasil. Pernah sudah saya sampaikan ya ke teman-teman mungkin di Nabadika di kegiatan-kegiatan ini, kalau dinilai itu hasil, kita nanti menjadi apa? Itu yang paling rugi Nabiullah Nuh. Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah, yang iman 80 orang. Ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 160. Ya banyak riwayat, tapi yang paling kuat adalah 80 orang, 40 laki-laki, 40 perempuan. Kalau 80 orang selama 900 tahun, berarti 100 tahun itu hanya 10 orang. Kalau 1 tahun 10 orang, 1 bulan 100 tahun loh, 100 tahun 10 orang. Kalau 100 tahun 10 orang, 10 tahun 1 orang. Ya. 10 tahun hanya yang iman 1 orang. Kalau kita ambil rata-rata, siapa yang kuat berjuang seperti itu? Rugi ndak? Ya rugi, ndak dihitung cara akal. Tapi Allah memberikan pangkat yang luar biasa kepada Nabi Nuh, termasuk Rasul Ulul Azmi yang punya kesabaran luar biasa. Kenapa? Karena memang dalam proses itu kita harus sabar. Jadi kalau sekarang kita itu baru mengusahakan, terutama para pemuda non sewu ini, saya menyemangat pemuda saja. Kalau kita itu punya satu keinginan, terus kita mencoba dan kita gagal, kita selesai, ya wis lah ora iso aku. Selamanya kita akan menjadi orang yang gagal. Kalau kita melihat kisah-kisah kesuksesan seseorang, itu jangan dilihat di akhirnya dia sukses, tapi bagaimana beliau itu mengusahakan sesuatu dari titik nol, dari yang asalnya tidak apa-apa menjadi luar biasa seperti itu. Satu contoh yang mungkin sekarang panjenengan semua sering melihat di TV, dan itu sudah ada bukunya, biografinya sudah ada, Khairul Tanjung, pemilik Transmart, pemilik Bank Mega, dan juga pemilik usaha yang lain yang hartanya itu sudah tidak triliunan lagi ya, puluhan triliun, mungkin malah ratusan triliun. Kita itu triliun itu sepiro ora arti ya, miliar ora arti, atusan yuta paling tulisan tok ya, pelajaran matematika gitu ya. Ini apa yang bisa kita ambil? Ternyata untuk menjadi sukses seperti beliau, di biografinya itu diceritakan bahwa dalam sehari semalam kerjanya itu berapa? 20 jam. Bahkan sudah tua ini, sudah sepuh ini, itu masih kemarin itu saya sempat membaca, itu saya sehari semalam tidak kurang 17 jam untuk bekerja. Jadi ini sugih pantas. Kalian sudah tidur, dia masih bangun, kalian tidur lagi, dia masih bangun. Gitu. Kalau kita kan enggak, 20 jam untuk tidur. Yes, walik lah ya. Waliane sih tok. Kalau dia 20 jam tidak tidur, kalau kita 20 jam tidur. Ya bedanya sih tok, cuma tidak tok itu ya. Iya, memang kita memang perbedaan dengan orang-orang sukses itu kan sedikit. Gitu. Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Terus pokoknya perbedaannya sedikit. Lah, ini cerita saja. Memang kata perbedaan satu kata itu sudah artinya itu sudah bisa berbalik yang jauh. Itu saya pernah dengar itu Habib Umar Al-Mudhahar itu membuat istilah itu apa? Perbedaan antara jalan berlubang-lubang dengan lubang berjalan-jalan. Loh, itu kan cuma dua sini toh. Tapi itu bedanya waduh. Gitu.
Nek jalan berlubang-lubang itu adanya di desa-desa, nek lubang berjalan-jalan adanya di kota, seperti itu ya. Lubang berjalan-jalan, ya. Ya, itu betul. Para hadirin sekalian, jadi mari bersama, mari bersama. Indonesia ini tergantung dari panjenengan semua, terutama yang para pemuda. Suatu saat kita yang akan mengendalikan Indonesia ini. Mau jadi presiden, lingkup kecilnya itu ya keluarga kita, kampung kita, desa kita. Desa kita seperti apa ya diantara kalian nanti. Mungkin salah satunya yang mengendalikan. Sing jadi RT sopo ya mungkin suatu saat nanti diantara panjenengan semua yang sekarang masih muda yang belum berpikir tentang itu. Yang sekarang itu masih berpikirnya tentang seneng-seneng, gitu. Wes pokoknya piye bisane duwe kuota dolanan apa sekarang? FF gitu. Mobile Legend gitu. Wes pokoknya sing penting mikire iku ndak mikir jauh, sing penting aku duwe kuota iso dolanan HP ku ora rusak gitu. Ini suatu saat yang kita itu akan mempunyai tanggung jawab. Maka alhamdulillah kalau panjenengan semua masih dikehendaki Allah bisa berkumpul di tempat-tempat seperti ini. Kenapa? Yang pertama ini adalah kegiatan yang positif. Yang kedua insya Allah menghasilkan sesuatu yang bagus. Rasulullah menyampaikan bahwa Allah itu akan menurunkan rahmatnya. Itu yang pertama di majelis Al-Quran. Di mana ada tempat di situ dibaca Al-Quran, Allah itu akan menurunkan rahmatnya. Mulai dari awal sampai akhir. Yang kedua di majelis ilmu. Di mana di situ ada tempat untuk mencari ilmu, mengkaji ilmu. Allah itu akan menurunkan rahmatnya. Malaikat diutus turun. Malaikat kayak ana wong do sinau, ana wong do ngaji. Sehingga malaikat itu mengepakkan sayapnya. Mengepakkan sayapnya untuk menurunkan rahmat kepada orang-orang itu. Yang ketiga majelis zikir. Majelis zikir. Nah, kita berkumpul di sini insya Allah satu tadi sudah dengan zikir, dengan sholawat. Sedikit banyak juga mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam hari ini benar-benar membawa manfaat, membawa kebaikan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan pesan saya, memang kita perlu banyak berkumpul dengan orang-orang yang baik ataupun berkumpul di tempat yang baik. Karena berkumpul tempat yang baik, tempat yang baik itu bisa mempengaruhi seseorang. Tempat yang baik itu bisa mempengaruhi seseorang. Berkumpul dengan seseorang yang baik itu juga bisa mempengaruhi. Walaupun kita itu hanya berkumpul. Sekarang contoh seperti ini. Kalau ada satu anak yang nakal, bukan anak lah, orang nih, anak nanti, aku ada yang enggak. Ada seseorang yang nakal, dia itu menjadi peminum, mabuk dan sebagainya. Dia berkumpul di antara orang-orang yang tidak mau minum. Kira-kira dia akan menjadi peminum enggak? Pada waktu berkumpul dia tidak akan menjadi peminum. Kenapa? Karena ana koncone. Yuk ngombe apa? Lah kan seperti itu. Iki ana teh kan seperti itu. Dia akan menjadi baik pada waktu kumpul itu. Berkumpul di tempat yang baik juga akan mempengaruhi seseorang. Seseorang tidak akan melakukan maksiat ketika dia itu berada di masjid, kecuali ana koncone. Jam 1 bengi lunga ring masjid ya anjen niate nggawa obeng gitu kan ya. Allah. Nah iya. Tapi kalau dia berkumpul di masjid, insyaallah wis karep saumpama karep iku ditahan. Wah iki kok jame kok apik men ya. Itu ditahan. Palingku gitu, palingku. Kadang-kadang enggak jadi. Jadi teman yang baik, tempat yang baik, waktu yang baik. Waktu yang baik itu waktu apa? Waktu yang baik itu waktu melaksanakan ibadah. Waktu melaksanakan sholat. Jadi kita berusaha untuk, walaupun kita itu tidak belum bisa menjadi 100% baik, tapi kita berusaha untuk mengurangi intensitas ketidakbaikan kita. Salah satunya dengan kita berkumpul dalam jamiah seperti ini. Nah, pesan saya terhadap kalian yang sudah baik atau merasa baik lah ya, kadang-kadang itu belum baik tapi merasa baik. Ketika ada teman yang tidak baik berkumpul, itu jangan dimusuhi.
Ini ajaran apa namanya? Ini ajaran para salafus sholih. Kita boleh tidak senang dengan perilakunya, tapi kita jangan membenci orangnya. Ya. Jadi apa? Dilihat dengan ainur rahmah, dengan mata kasih sayang. Ya. Dengan mata kasih sayang. Jangan ketika apa namanya kita melihat ada teman kita yang jelek, ingin walah aku malah ndadekake elek indah. Kita rangkul. Wis ben apike ndekne pas kumpul tok kok. Dadi ndeke kuwi nek apa? Ndeke kuwi nek kumpul pas sholawatan, ndeke dadi apik, tapi bariku metu langsung dadi elek. Ndak apa-apa, minimal dia pernah menjadi baik. Kalau tidak kita ajak, gitu, elek terus.